Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Azarnas Banjarmasin lagi. Makasih sudah bonus durasi bro, makin seru. Iya bang, hari ini juga spesial ya. Mungkin durasi bisa mau ke 40-an menit bisa ya. Makasih banyak yang udah support Mimin. Mimin doakan semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di dalam Goa Hunian Lofeng bersama Morosa dan Moyu Qingyan, pasangan yang pada hakikatnya adalah guru dan murid, sedang makan dan minum. Qingyan, Morosa sambil mengunyah sepotong besar daging dengan lahap, dia berkata, "Gurumu kini telah melampaui alam kekacauan primal. Sumber daya yang diberikan kepadamu begitu saja adalah hal yang bahkan tidak bisa diminta oleh para dewa sejati abadi. Kau, seorang dewa sejati ruang hampa, harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak menyia-nyiakan usaha gurumu." Aku mengerti. Moyu Qingyan juga tahu bahwa sebagai murid seseorang yang telah melampaui alam kekacauan primal, kekuatannya memang terlalu lemah. Dan satu lagi, kata Morosa, di ibu kotacu banyak anak dari keluarga terpandang yang menyukai dirimu. Kau harus tetap berpikiran jernih. Moyu Qingyan tertawa kecil sebagai jawaban. Bagi para kultivator, hidup tak ada habisnya dan perempuan bukanlah suatu keharusan, kata Morosa. Lihat aku dan Origin dan juga lihat gurumu. Tak satu pun dari kita memiliki perempuan di sisi kita. Perempuan bisa mengalihkan perhatianmu dari dedikasimu pada kultivasi. Moyu Qingyan terkejut mendengarkan hal ini. Memang gurunya, Tuan Losa dan Origin, tak seorang pun dari mereka membawa wanita. Kultivasi membutuhkan fokus, kata Morosa. Tapi banyak juga kultivator yang menikah. Moyu Qingyan tak kuasa menahan diri untuk membantah. Hatinya tersentuh oleh dua dari sekian banyak putri keluarga terpandang selama ia berada di ibu kotacu. Dia telah melihat banyak pasangan seperti orang tuanya sendiri yang mempertaruhkan nyawa mereka demi satu sama lain dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan dukungan. Aku harus menunggu dan melihat, pikir Moyu Qingyan. Baru-baru ini merasa bahwa dia terlalu terpesona oleh wanita-wanita ini untuk melihat isi hati mereka yang sebenarnya. Morosa keluar dan segera melihat Lofeng turun dari langit. Morosa segera menghampirinya untuk memberi salam. "Ikutlah denganku," kata Lofeng sambil tersenyum penuh teka-teki. Morosa tersentuh oleh senyuman tuannya, segera menahan kegembiraannya dan mengikuti tuannya ke ruang tenang. "Dalam perjalanan ini, aku menghabisi seorang makhluk hebat di alam kekacauan primal." Lofeng menatap Morosa. Dia berkultivasi dalam dao agung asal mula kehidupan dengan tubuh fisik yang sangat unik. Dengan lambaian tangannya, tubuh besar Sen Agung Beiyu jatuh ke lapisan ruang angkasa ini. Saat melihatnya, mata Morosa langsung berbinar. Dia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan dari tubuh itu, jauh lebih kuat dari garis keturunan Sueyun. Morosa terkejut sekaligus senang. Umumnya, jika lawan memiliki media kebangkitan, selama ada benang kesadaran, satu pikiran saja dapat menghancurkan tubuh aslinya. Oleh karena itu, mayat di alam kekacauan primal merupakan sesuatu yang sangat langka. Sejak kenaikanku ke alam kekacauan primal, kemajuanku berjalan lambat. Morosa tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Aku hanya bisa mengandalkan penyerapan energi langit dan bumi. Tapi kali ini, kekuatanku akhirnya akan meningkat pesat lagi." Penyerapan energi dari langit dan bumi oleh Morosa tidaklah lambat. Kira-kira dalam satu era, ia mampu menyerap cadangan energi dari tubuh ilahi sempurna dari alam kekacauan primal. Namun energi dari langit dan bumi itu murni, sehingga hanya memberikan bantuan yang terbatas.
Tubuh makhluk perkasa itu mengandung hukum-hukumnya sendiri yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan alam batin. Silahkan berkultivasi sesuai dengan kecepatanmu sendiri. Lo Feng tersenyum lalu meninggalkan lapisan luar angkasa. Segera, Morusa menggunakan teknik rahasia dan tubuh besar Saint Agung Beiyu mulai diserap dan dicerna. Aspek-aspek Dao Agung asal kehidupan yang terkandung di dalam tubuh itu juga mulai menyatu dengan alam batin Morusa, memungkinkan alam itu tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Dengan perkembangannya, Morusa secara alami mulai memahami lebih jauh misteri Dao besar asal-usul kehancuran. Kultivator biasa akan memberi penekanan pada berbagai cabang Dao besar asal kehancuran selama kultivasi mereka. Tetapi Morusa memahami tiap cabang secara bersamaan, berkembang secara komprehensif. Di Menara Bintang, di ruang kultivasi eksklusif milik Lo Feng mulai merenungkan pemusnahan 72 pedang. Sebelumnya, Lo Feng belum menerima warisan tingkat kaisar apapun dari Dao Agung asal kehancuran. 9 pedang pemecah dunia yang ia kembangkan diciptakan oleh seorang individu dari alam kekacauan primal yang bahkan belum menguasai satu cabang pun dari Dao Agung asal kehancuran, meninggalkan teknik yang semakin memperdalam kebingungan Lo Feng. Bahkan dengan kemauan spiritual Lo Feng yang kuat, dia dapat memahami beberapa misteri dari Dao besar asal-usul kehancuran seperti yang ditunjukkan oleh Morusa, tetapi kemajuannya masih sangat lambat. Setelah mempelajari dengan seksama jilid pertama pemusnahan 72 pedang dan kekayaan informasi warisan tentang garis keturunan pembelah langit, Lo Feng merasakan air mata menggenang di matanya. Pencipta pemusnahan 72 pedang dengan wilayah kekuasaannya yang tinggi telah membahas silsilah pembelah langit dari berbagai perspektif, menjelaskannya dengan jelas dan gamblang. Banyak kebingungan yang dialami Lo Feng sejak menjadi penguasa kekacauan primal kini mulai tercerahkan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, Lo Feng terus maju dalam pengetahuannya tentang garis keturunan pemisah surga. Lo Feng merenung perlahan, mempelajari setiap kalimat dengan seksama sebelum melanjutkan ke kalimat berikutnya. Dengan penelitian yang begitu teliti, setelah lebih dari setengah era, ia telah menerima secara menyeluruh silsilah pembelah langit dan silsilah langit gelap. Setelah belajar secara menyeluruh, Lo Feng merasakan perubahan besar dalam dirinya. Jadi, garis keturunan pembelah langit dan garis keturunan langit gelap seperti ini. Lo Feng sebelumnya melihat segala sesuatunya seperti kabut, dipenuhi banyak kebingungan. Tetapi sekarang, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang kedua jalur tersebut. Dia bahkan telah mendalami studi terdalam tentang silsilah pemisah surga dan telah memahami banyak hal. Tentu saja, ini adalah bagian yang paling mudah dipahami. Bagian yang lebih mendalam semakin sulit. Banyak orang di puncak alam kekacauan primal terjebak di jalan buntu terakhir, langkah terakhir yang mencegah mereka untuk menjadi seorang raja dewa. Warisan yang benar-benar terbaik sangatlah membantu. Lo Feng tidak pernah khawatir tentang warisan sebelum menjadi seorang penguasa kekacauan primal. Saat itu, warisan dari garis keturunan Sungai Duandong dan ajaran gurunya Sosanke sudah cukup baginya untuk dipahami. Ia tidak berempati dengan para dewa sejati abadi yang mendambakan warisan. Hanya setelah menjadi penguasa alam kekacauan primal, dia merasakan perbedaannya memiliki atau tidak memiliki warisan. Lo Feng duduk di sana, telapak tangannya dengan lembut menyapu kekosongan, seolah-olah pisau mengiris tahu, dengan mudah memisahkan lapisan demi lapisan lipatan spasial. Memahami cara kerja hukum berarti mengerahkan 10.000, bahkan 1.000.000 kali lipat efeknya hanya dengan satu upaya. Ternyata inilah Dao, kata Lo Feng sambil tersenyum. Tiba-tiba, cahaya bilah galaksi besar muncul di ruang Menara Bintang. 20.000 helai cahaya bilah galaksi dalam bentuk partikel yin dan yang, masing-masing dengan kekuatan mengerikan. Kini semuanya melepaskan tebasan sungai bilah.
Teknik ini merupakan usaha Lo Feng dalam menyederhanakan teknik pedang paling umum di alam kekacauan primal karena kesederhanaannya. Teknik ini juga memberikan beban minimal pada roh. Di dalam lapisan ruang di menara bintang ini, semua lipatan spasial musnah berubah menjadi kekacauan, hanya dinding membran dunia yang tebal dan kokoh. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai garis keturunan pemisah surga dan garis keturunan surga gelap, Lo Feng memulai memadukan wawasan ini ke dalam tebasan sungai pedang, mulai mengubah gerakan ini dan secara bertahap memberikan beberapa penerapan sederhana dari garis keturunan pemisah surga dan garis keturunan surga gelap kepada tebasan sungai pedang. Penerapan yang paling dasar hanya memberi sedikit tekanan pada roh, tetapi kekuatannya malah meningkat sedikit. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kulakukan bersamaan sekarang, pikir Lo Feng. Jumlahnya meningkat hingga 83.000 cahaya bilah galaksi. Lo Feng tak kuasa menahan rasa gembira karena kekuatan ini beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Jika aku mencapai puncak alam kekacauan primal di garis keturunan pembelah langit dan garis keturunan langit gelap, seberapa tinggi alamku nantinya dan berapa banyak cahaya pedang yang bisa ku kendalikan. Lo Feng sangat penasaran dengan batas kemampuannya di tingkat alam kekacauan primal. Lo Feng tiba-tiba menatap ruang ini dengan ekspresi terkejut dan merasa bingung. Cahaya bilah galaksiku telah meningkat beberapa kali lipat kali ini, dan meskipun kompleksitas mendalamku mungkin kurang dibandingkan dengan mereka yang berada di tingkat awal level Raja Dewa, tapi kekuatan murninya jelas tidak kalah. Lo Feng sangat jelas tentang hal ini. Cahaya bilah galaksi dalam bentuk partikel yin dan yang, satu unit cahaya bilah galaksi yang melepaskan teknik pedang sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari makhluk kuat lapisan tengah di alam kekacauan primal yang membakar kekuatan suci hingga batasnya. 83.000 makhluk sekuat itu jika bersatu dalam hal kekuatan murni, mereka jelas tidak kalah dengan alam pertama seorang Raja Dewa. Menara bintang disempurnakan oleh guruku. Guruku juga baru saja mencapai alam pertama Raja Dewa, dan menara bintang yang disempurnakannya seharusnya juga merupakan harta karun rahasia alam pertama Raja Dewa, pikir Lo Feng. Seperti tongkat panjang yang kudapatkan dari Marquis Chu Yuan sebelumnya, itu adalah senjata setingkat kaisar. Sebagai harta karun rahasia alam pertama Raja Dewa, menara bintang memang seharusnya mampu menahan serangan berkekuatan penuhku, tapi seharusnya ia merasakan sedikit tekanan. Akan tetapi, setiap kali aku menyerang dengan kekuatan penuh, menara bintang tidak merasakan tekanan sama sekali. Sebelumnya, kurangnya kekuatan Lo Feng tidak memungkinkan dia untuk menyadari hal ini. Tetapi saat dia mendekati level alam pertama Raja Dewa, dia menemukan masalah ini. Lo Feng melangkah maju ke dinding bagian dalam menara bintang dan meninjunya, menyebabkan sedikit getaran sebelum dinding tersebut dengan mudah menghilangkan kekuatannya. Lo Feng secara bertahap meningkatkan daya ledaknya, membuat pukulannya semakin kuat. Dengan 83.000 unit cahaya bilah galaksi, Lo Feng mampu mengeksekusi teknik tingkat alam kekacauan primal. Namun begitu ia meletus dengan kekuatan metode transformasi puluhan miliar unit, Lo Feng hanya mampu mengeksekusi teknik paling sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa besar, memborbardir dinding menara dengan gemuruh yang menggelegar. Dinding menara itu hanya bergetar sedikit sebelum menghilangkan gaya tersebut. Serangan jarak dekatku yang berkekuatan penuh ke dinding menara tidak menggoyahkannya sama sekali. Lo Feng menjadi tidak percaya. Artinya, jika aku terjebak di dalam, aku tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan makhluk yang 10 kali, 100 kali lebih kuat dariku, jika terjebak di dalam, belum tentu bisa keluar. Sebagai pemilik menara bintang, Lo Feng bisa merasakan bahwa serangannya masih jauh dari batas daya tahan menara. Seberapa jauh dari batasnya, ia tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa ledakan kekuatan penuhnya saat ini tidak membebani menara bintang sedikit pun. Lo Feng tak dapat mempercayai hal ini. Harta karun rahasia alam pertama Raja
Dewa, tak mungkin sekuat ini. Ini bertentangan dengan akal sehat. Harta karun rahasia alam pertama Raja Dewa untuk menekan makhluk yang setingkat diperlukan kekuatan ilahi dan pengendalian yang cermat. Setauku, guru hanyalah penguasa sebuah bangsa pinggiran di tanah asal. Guruku menyebutkan bahwa terjadi kecelakaan saat pemurnian menara bintang dan cahaya keemasan menyatu dengan menara bintang mempercepat pembentukannya. Lo Feng tidak menyadari ada yang salah saat dia mendiskusikan hal ini dengan gurunya sebelumnya. Namun sekarang pikirannya kembali. Seorang Raja Dewa yang sedang menjalani pemurnian artefak seharusnya memiliki kendali ketat atas lingkungan. Namun sebuah kecelakaan terjadi yang memungkinkan sebuah benda asing masuk ke dalam menara bintang. Kemunculan benda asing ini jelas melampaui kendali Raja Dewa atas lingkungan. Menara bintang ini, Lo Feng dengan hati-hati merasakannya. Untuk pertama kalinya menemukan sebagian misteri harta karun rahasia yang telah bersamanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat Lo Feng mendedikasikan dirinya untuk berkultivasi, makhluk transendan dari alam kekacauan primal tiba di ibu kota Chu. Saudaraku, akhirnya sudah sampai. Seorang pria tampan bermata tiga menatap pada kejauhan dan segera berdiri. Marquis Chu Feng juga berdiri dan melihat, hanya untuk melihat sesosok yang tampaknya telah muncul di dekatnya dalam sekejap mata. Sosok itu mengenakan jubah gelap sederhana, namun sedikit compang-camping. Sekilas, jubah itu tampak seperti jubah yang rusak, tetapi setelah diamati lebih dekat, rasanya seperti melihat dunia gelap yang compang-camping. Sosok itu berwajah dengan sisik biru, tampak agak jelek, namun matanya tenang dan lembut, seakan-akan mengandung dunia langit dan bumi. Saat ia mendekat, ia secara alami mempengaruhi lingkungan sekitarnya, seolah-olah seluruh operasi langit dan bumi berputar di sekelilingnya. Menguasai satu cabang Dao Agung asal mula berarti menjadi Raja Dewa. Dao Agung asal mula kehidupan yang lengkap dapat mengembangkan hukum operasional kosmos primordial. Satu cabang Dao juga cukup untuk menopang hukum operasional dari alam semesta asli. Dengan ini, seorang Raja Dewa dapat menciptakan alam semesta kecil. Raja-Raja Dewa menjalankan hukum kosmos secara mandiri, memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Ketika sosok-sosok seperti yang berjubah gelap tiba, kosmos yang berputar di sekitar mereka adalah fenomena umum yang terlihat pada Raja-Raja Dewa. Tuan Yuan Xiu jelas hanya seorang transendan dari alam kekacauan primal, namun ia mampu mempengaruhi jalannya langit dan bumi. Jauh lebih mengerikan daripada terakhir kali aku melihatnya, pikir Marquis Chu Feng dengan cemas, lalu segera maju untuk menyambutnya. Saudaraku, ini Marquis Chu Feng, kata pria tampan bermata tiga, melangkah maju sambil tersenyum. Marquis Chu Feng memberi salam kepada tuan rumah, kata Marquis Chu Feng dengan penuh kerendahan hati. Tak lama kemudian mereka bertiga pun duduk dan para pelayan pun membawakan makanan dan minuman. Ku dengar Anda datang ke ibu kota Chu untuk mengunjungi Raja Dewa, tanya Marquis Chu Feng. Memang, aku bermaksud mengunjungi Raja Dewa kali ini di ibu kota Chu. Namun ku dengar, sekarang ada seorang transendan dari alam kekacauan primal di ibu kota Chu yang dikenal sebagai Saint Agung Lauhe, kata Tuan Yuan Xiu yang jelas tertarik. Marquis Chu Feng mengangguk. Saint Agung Lauhe ini cukup misterius, jarang bergerak. Sebelumnya, dia pernah melawan 5 orang sendirian dan mengalahkan 5 makhluk puncak alam kekacauan primal, memperlihatkan kekuatan aslinya kepada dunia luar. Mengingat profilnya yang rendah, sepertinya dia juga fokus pada kultivasi. Marquis Chu Feng, aku ingin bertemu dengan Saint Agung Lauhe dan berdialog tentang Dao. Tolong bantu aku mengaturnya untuk melihat apakah Saint Agung Lauhe bersedia atau tidak, kata Tuan Yuan Xiu. Semangat Marquis Chu Feng menjadi terangkat. Tenang saja, aku akan mengatur semuanya dengan sangat baik. Selama masa kultivasinya, Lo Feng kadang-kadang keluar untuk menenangkan pikirannya. Tuan,
Marquis Chu Feng secara pribadi berkunjung, kata Murosa kepada Lo Feng. Tapi Anda sedang berkultivasi secara tertutup saat itu, jadi saya tidak mengganggu Anda. Lo Feng terkejut. Lagi pula, Marquis Chu Feng merupakan bangsawan tingkat pertama dari klan kekaisaran, dan dia pergi setelah mendapati Lo Feng tengah berkultivasi secara tertutup sambil menghormati protokol. Apakah dia menyebutkan tentang apa itu? Tanya Lo Feng. Marquis Chu Feng juga menyebutkan bahwa teman baiknya, Tuan Yuan Xiu, bermaksud mengadakan perjamuan untukmu untuk membahas Dao. Kunjungannya adalah untuk melihat apakah kamu bersedia menghadiri perjamuan itu atau tidak. Lo Feng tentu saja mengenalnya. Garis keturunan Kaisar Chu hanya memiliki dua makhluk transendan dari alam kekacauan primal. Salah satunya adalah Marquis Darkfire, murid langsung dari Kaisar Chu. Yang lainnya adalah Tuan Yuan Xiu, murid langsung dari penguasa negara kelas 1, yaitu Kerajaan Wan Jie. Di tanah asal ada 3 kekuatan kelas 1 utama, yaitu Kerajaan Tianmu, Kerajaan Wan Jie, dan wilayah ekstrim timur. Wilayah ekstrim timur adalah tempat terakhir yang masih dihuni oleh penduduk asli tanah asal. Meskipun penduduk asli ini agak kurang cerdas dan peka, pengumpulan mereka juga menjadikan mereka pasukan kelas 1. Kerajaan Tianmu dikenal memiliki binatang sektor puncak. Keunggulan Kerajaan Wan Jie berasal dari sang penguasa Kerajaan Wan Jie. Kekuatan sang penguasa sendiri telah mengubah suatu wilayah menjadi kekuatan kelas 1, memastikan ia berdiri di antara eksistensi puncak tanah asal. Murid-murid sang penguasa sangat banyak. Beberapa melayani sebagai tetua tamu di negara kuno Guntur, yang lain di negara kuno Angin Api. Tuan, maukah Anda menghadiri perjamuan untuk membahas Dao? Tanya Murosa. Setuju, Lo Feng mengangguk. Dialog tentang Dao dengan rekan selevelnya juga menarik minatnya. Lagi pula, seperti Tuan Yuan Xiu, mereka yang telah mencapai transendensi melalui benda primordial atau garis keturunan primordial adalah normal di tanah asal. Ini juga akan menjadi kesempatan untuk melihat perbedaan antara dia dan mereka. Di ibu kota Chu, aula 13 bintang yang terkenal, Dewa Yuan Xiu menyelenggarakan perjamuan di sini, khususnya untuk menghormati Saint Agung Lao He. Sebelumnya, 13 kaisar dari negara kuno Angin Api pernah berkumpul di ibu kota Chu, dan saat itu Kaisar Chu sendiri telah mendirikan aula 13 bintang. Setelah berkumpulnya 13 kaisar di sini, aula 13 bintang secara alami menjadi terkenal, dan menyelenggarakan perjamuan di sini juga membutuhkan biaya yang mahal. Kali ini, segalanya diatur oleh Marquis Chu Feng, tentu saja dilakukan dengan cara yang megah. Beberapa koki yang sedang menyiapkan makanan berdiskusi dengan tenang. Mereka semua adalah koki ternama di ibu kota Chu, masing-masing berada di level dewa sejati abadi. Hari ini, bahkan ada seorang koki dari alam kekacauan primal yang hadir, diundang secara pribadi oleh Marquis Chu Feng. Di gedung lain, Saudario, aku sudah bersusah payah mengatur agar kau tampil di depan aula hari ini, kata seorang pria gemuk dengan sungguh-sungguh. Hari ini, para petinggi ibu kota Chu berkumpul. 6 dari 7 marquis tingkat pertama ada di sini. Bahkan 2 orang transendensi dari alam kekacauan primal. Ada lebih dari 10 murid langsung dari para raja dewa. Jika salah satu saja dari mereka tertarik padamu dan bersedia membantumu, kau bisa lolos dari kesulitanmu. Marquis Chule, terima kasih banyak. Kalau bukan karena bantuanmu, aku mungkin tak akan bertahan sampai hari ini, kata seorang wanita berpakaian biru muda. Sayangnya, sebagai bangsawan kelas 3 dari klan kekaisaran, aku tidak punya kekuasaan. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya. Di ibu kota Chu, pengaruhku bahkan lebih rendah daripada mereka yang punya kekuasaan sejati di alam kekacauan primal. Ada 29 marquis dalam silsilah Kaisar Chu, tetapi hanya 2 di antaranya yang memiliki kekuatan rata-rata alam kekacauan primal, dan Marquis Chule adalah salah satunya. Bagi klan kekaisaran, mereka yang berada di alam kekacauan primal terlemah dianggap tidak berharga, tidak memiliki nilai kultivasi.
Pedang cahaya galaksi milik Lo Feng memiliki kekuatan serangan penuh kekuatan ilahi yang membakar batas pada lapisan tengah alam kekacauan primal. Itu saja jauh lebih kuat dari Marquis Chule. Marquis Chule sudah terbiasa dengan hari-hari seperti itu, lebih menyukai kesenangan dan memiliki banyak teman yang berpikiran sama. Perlu kuingatkan lagi, kata pria gemuk itu, dua tamu tertinggi di perjamuan ini berasal dari tradisi alam kekacauan primal. Salah satunya adalah Saint Agung Lauhe. Dia sangat suka mendengarkan musik. Mata wanita berbaju biru muda itu menjadi berbinar. Ini informasi rahasia tentang Saint Agung Lauhe yang membuatku kehilangan cukup banyak pasir kosmik. Lanjut pria gemuk itu. Dulu ketika dia di kota Huyang, dia menyukai dua musisi yang jago bermusik. Penampilanmu, jika dia berkenan, statusmu di ibu kota Chu akan menjadi semakin kuat. Terima kasih Marquis Chule. Wanita itu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hanya itu yang bisa kulakukan. Sisanya terserah padamu. Lelaki gemuk itu melambaikan tangannya dan pergi. Wanita berbaju biru muda itu menunggu dengan sabar. Dia bukan satu-satunya penampil di perjamuan ini. Perjamuan tersebut dihadiri oleh 6 bangsawan kelas 1 dari klan kekaisaran, 8 bangsawan kelas 2, 9 tetua tamu, dan 15 murid yang diajar langsung oleh Raja Dewa beserta para pelayan mereka. Tentu saja, 2 kursi paling tengah di aula utama diperuntukkan bagi 2 orang tradisi dari alam kekacauan primal. Ketika Lo Feng tiba bersama Marquis Chuyu, mereka tentu saja menarik perhatian dari segala penjuru. Beberapa bangsawan rendahan, keluarga bangsawan kelas 1 dan 2, anggota biasa dari alam kekacauan primal, dan bahkan beberapa pelayan dengan antusias menantikan untuk melihat pria berbaju hitam itu. Di luar aula utama, Tuan Yuan Xiu secara pribadi muncul untuk menyambut mereka. Tuan Yuan Xiu Mansion tersenyum pada Lo Feng. Lo Feng tersenyum kembali pada makhluk tradisi dari alam kekacauan primal ini, yang pusatnya tampaknya diatur oleh hukum-hukum operasional kosmik. Dia mampu mempengaruhi hukum operasi kosmik. Lo Feng mendesah dalam hati. Sesuatu yang tak mampu ia lakukan. Hanya dalam ranah jalan, ia masih kalah daripada tradisi dari alam kekacauan primal ini. Penguasa Yuan Xiu Mansion mengamati Lo Feng. Teknik terkuatnya adalah penjara Dark Mansion yang dikultivasikan dalam tubuhnya, yang mampu memenjarakan apapun yang jauh dan luas dalam sekejap. Sungguh, tubuh fisik yang mengerikan, gumam penguasa Yuan Xiu Mansion saat melihat Lo Feng. Ia menyadari bahwa pria berpakaian hitam yang sederhana itu, meskipun tampak biasa saja, sebenarnya jauh lebih padat daripada lingkungan kosmik keluar di sekitarnya. Sangat padat, mungkin sangat sulit untuk ditarik ke dalam Dark Mansion. Bahkan tanpa perlawanan, hanya dengan melihat sekali, penguasa Yuan Xiu Mansion sudah membuat beberapa kesimpulan. Tubuh fisiknya jauh lebih padat daripada beberapa orang yang pertama kali memasuki alam Raja Dewa dari kehidupan kuno, pikirnya dalam hati. Tuan Yuan Xiu Mansion dan Lo Feng sama-sama bersikap sangat sopan, karena interaksi mereka kali ini hanya membahas Dao saja. Jadi kedua belah pihak bersikap sopan. Jika itu sebuah pertarungan, segala sesuatunya akan sangat berbeda. Bersama-sama, mereka memasuki aula utama, dan sejumlah bangsawan kelas 1 dan 2, tetua tamu serta murid-murid Raja Dewa semuanya berdiri untuk menyambut mereka dan segera mengambil tempat duduk. Mulailah perjamuannya, perintah Marquis Chu Feng. Perjamuan resmi dimulai dengan hidangan makanan lezat, anggur, dan buah-buahan yang disuguhkan. Lo Feng mencicipinya dan merasa terkejut. Hidangannya pada titik terlemahnya menyamai standar dari jagal hitam dari restoran alam api. Beberapa bahkan jauh melampauinya. Hidangan yang tampak biasa saja itu tampak seperti perpaduan esensi langit dan bumi. Sungguh menggugah selera. Setelah mencicipinya, Lo Feng merasakan pengaruh hidangan ini pada jiwanya, bahkan melampaui banyak kalangan surgawi, meningkatkan kepekaannya terhadap segala hal secara drastis dan sangat membantu pengembangan dirinya. Keahlian memasak kakak Yu memang semakin mengesankan, komentar penguasa Yuan Xiu Mansion dengan penuh penghargaan setelah mencicipinya.
Keahlian kulinernya telah mencapai alam kekacauan primal sungguh luar biasa. Di seluruh ibu kota Chu, dialah yang terbaik dalam seni kuliner. Kamu terlalu menyanjungku. Yu Jiufang yang juga memasuki aula menunjukkan kesombongannya di hadapan beberapa bangsawan, namun menunjukkan banyak kerendahan hati di hadapan dua orang trandensi dari alam kekacauan primal. Beragam hidangan, buah roh langka, dan anggur istimewa terus disajikan. Para penampil di perjamuan setidaknya berada di tingkat dewa sejati abadi dalam seni mereka masing-masing. Individu yang lebih lemah yang menonton pertunjukan ini akan merasakan semangat mereka tak terkendali, namun Lo Feng dan yang lainnya dapat menikmati dengan tenang dan senang. Benar-benar layak untuk ibu kota Chu. Beberapa pemain hari ini bahkan lebih terampil daripada Master Menara Bunga Impian, kata Lo Feng kagum sambil berpikir, di masa depan aku bisa memanfaatkan ini untuk teknik pemurnian 7 emosi hati. Bertahun-tahun berlatih cenderung membuat emosi semakin acuh tak acuh dengan fluktuasi yang lebih kecil, namun 7 emosi teknik pemurnian hati memfasilitasi kebangkitan jiwa. Saudara Lohe, kata penguasa Yuan Xiu sambil tersenyum. Saya telah lama menyempurnakan penjara Dark Mansion. Hari ini saya akan menggunakan beberapa metode dari Dark Mansion untuk bertukar jurus dengan saudara Lohe. Para tamu di aula utama segera menyadari bahwa puncak acara perjamuan telah tiba. Tingkat konfrontasi ini merupakan pemandangan langka bagi mereka. Saya fokus pada kultivasi tubuh fisik, jadi saya akan menggunakan beberapa teknik fisik untuk bertukar pendapat dengan saudara Yuan Xiu, kata Lo Feng dengan mengangguk setuju. Penguasa Yuan Xiu mengangguk, jubah gelapnya sedikit compang-camping seperti dunia gelap yang rusak, dan tiba-tiba titik-titik api gelap mulai menyebar di jubahnya. Api gelap ini menyebar ke arah Lo Feng di aula utama. Ini adalah api dari Dark Mansion yang mampu membakar tubuh dan jiwa dewa seorang tahanan di Dark Mansion. Lo Feng menatap api hitam itu, dan tiba-tiba jubah hitamnya juga mengeluarkan cairan hitam. Cairan hitam itu mengalir bagai air dengan cepat bersentuhan dengan api gelap. Cairan hitam ini adalah bentuk partikel yin dan yang dari metode transformasi jurang hitam yang tampak menyebar tidak begitu melimpah, tetapi sebenarnya sudah mencapai ratusan juta unit yang menelannya. Lo Feng jelas memahami keuntungan dari metode transformasinya sangat luar biasa karena volumenya. Yang hadir adalah para bangsawan kelas 1 dan 2, pejabat tamu dari alam kekacauan primal, murid langsung dari Raja Dewa, masing-masing dengan penglihatan luar biasa, dan mereka semua menyadari kemampuan mengerikan dari kedua belah pihak. Api Dark Mansion sangat terkenal, bahkan para praktisi puncak alam kekacauan primal tidak akan berani menghadapinya secara langsung, karena api itu akan membakar mereka hingga habis. Saint Agung Lohe yang mengkhususkan diri dalam menyempurnakan tubuh fisiknya dan melampaui alam kekacauan primal terkenal karena hampir tidak bisa dihancurkan di antara berbagai tingkatan alam kekacauan primal. Cairan hitam ini, teknik rahasia apa itu? Seru penguasa Yuan Xiu. Dia merasakan bahwa api Dark Mansion tidak dapat merusak cairan hitam ini, dan jika Lo Feng mau, dia sebenarnya dapat memusnahkan api tersebut dengan balutan cairan hitam yang sangat kuat. Lo Feng tersenyum dan berkata, itu bisa disebut perairan jurang hitam. Lo Feng tahu betul jika itu hanya satu unit dari metode transformasi jurang hitam, pasti akan terbakar dan hancur. Namun dengan ratusan juta unit yang menyapu, tentu saja itu memiliki keuntungan yang luar biasa. Banyak tamu yang menonton juga diam-diam merasa takjub. Api Dark Mansion tak perlu dilebih-lebihkan karena ketenarannya. Namun perairan jurang hitam ini tampaknya sama dahsyatnya. Api dari Dark Mansion pun surut masuk kembali ke dalam jubah gelap penguasa Yuan Xiu. Dengan pikirannya, Lo Feng juga menarik kembali ratusan juta unit cairan hitam. Aku punya kapak yang memanfaatkan kekuatan Dark Mansion, ujar Yuan Xiu. Suasana di sekitarnya langsung menjadi gelap,
dan bilah kapak raksasa berkelebat tak terlihat bagaikan hukuman dewa. Ini juga salah satu jurus terkuatku. Aku suka teknik pedang, ini juga salah satu gerakan pertarungan frontal terkuatku. Lovong memberi isyarat dan 80.000 cahaya pedang galaksi mengembun menjadi cahaya pedang yang sama besarnya. Istana 13 bintang ini yang dulunya merupakan tempat berkumpulnya 13 kaisar memiliki formasi yang mengerikan. Formasi itu dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak ada kekhawatiran tumpahan akan berdampak pada tamu-tamu lain, sementara dua makhluk trandensi dari alam kekacauan primal itu bertarung. Bilah kapak yang bagikan hukuman dewa itu turun perlahan. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kekuatannya jelas sulit untuk dilawan. Pikiran Lovong bergerak, dan cahaya pedang raksasa yang dibentuk oleh 80.000 cahaya pedang galaksi menggunakan teknik tebasan sungai pedang menghadangnya secara langsung. Pada saat tabrakan, bayangan besar penjara Dark Mansion muncul di belakang kapak itu, seakan-akan seluruh kekuatan dunia memperkuatnya, membawa kekuatan seperti pemusnah, penetrasi, hukuman dewa, dan masih banyak lagi yang membuat kapak itu sangat mengerikan. Bilah kapak raksasa itu terbelah kuat oleh cahaya pedang, membelahnya tepat di tengah, dan cahaya bilah pedang besar milik Lovong bukan merupakan harta karun rahasia senjata yang lengkap, melainkan 80.000 cahaya bilah galaksi yang berkumpul, juga memperlihatkan banyak retakan akibat benturan tersebut, tetapi kemudian dengan cepat menyatu kembali. Bilah kapak raksasa itu terbelah tetapi juga pulih dengan cepat akibat kekuatan terkonsentrasi di dunia Dark Mansion, dan itu juga bukan harta karun rahasia senjata. Itu mengagumkan, puji Yuan Xiu. Lovong juga menyadari perbedaan di antara mereka. Kekuatan bilah kapak raksasa itu jauh lebih rendah daripada serangannya sendiri, namun ia dapat dengan mudah menemukan titik lemah dari cahaya pedangnya. Ia dengan cepat menyadari bahwa 80.000 cahaya pedang itu tidak menyatu, dapat menyusup secara alami, dan menyebabkan 80.000 cahaya pedang itu terpecah. Bahkan dalam satu kali pertukaran, 80.000 cahaya pedang miliknya telah memusnahkan 3 orang. Tentu saja dia masih memiliki cadangan besar metode transformasi galaksi. Banyak metodeku berasal dari Dark Mansion, kata Yuan Xiu. Dark Mansion juga merupakan metode terkuatku. Saudara Lauhe, beranikah kau mencoba memasukinya? Lovong tersenyum. Aku tidak berani. Yuan Xiu menjadi terkejut. Itu hanya sekedar kompetisi biasa, dan terlebih lagi itu terjadi di dalam aula 13 bintang dan di dalam ibu kota Chu. Dia tentu saja harus mematuhi peraturan. Tapi aku bisa membagi sebagian kekuatanku untuk menguji keperkasaan Dark Mansion, kata Lovong sambil melambaikan tangannya. Dan seketika 5 jenis metode transformasi, masing-masing berjumlah 1 miliar unit, melesat keluar dan akhirnya mengembun menjadi siluet keperakan. Yuan Xiu menunjukkan ekspresi gembira dan segera melihat ke arah siluet perak itu, berniat untuk menangkap dan memenjarakannya bersama Dark Mansion. Kekuatan mengerikan dari dunia Dark Mansion menelan siluet perak itu, mencoba menyeretnya ke dalam Dark Mansion. Namun siluet perak itu berdiri di sana, seolah-olah terpaku di tempatnya dan tidak bisa ditarik atau digoyahkan sama sekali. Kekuatan tarik dunia Dark Mansion meletus sepenuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah menjadi kekacauan. Di bawah perlindungan formasi aula, semua tamu menyaksikan pemandangan itu dengan kaget. Jarang sekali melihat Dark Mansion dilepaskan sepenuhnya. Semua mata memperhatikan. Lovong tampak tenang, tetapi kemauan spiritualnya terfokus pada tubuh perak itu, menahan tarikan dunia Dark Mansion. Daya tarik dunia Dark Mansion itu misterius, mampu mempengaruhi kehendak spiritual, tetapi Lovong kehendaknya berada di alam kedua Raja Dewa dan menggunakan teknik Lie Yuan sama sekali mengabaikan pengaruh ini. Dan sementara daya tarik dunia sangat besar, tubuh perak dengan metode transformasi kumulatif dari 50 miliar unit bergetar sedikit dan terlepas dari pengekangan. Teknik penyempurnaan tubuh saudara Lauhe sungguh tak terbayangkan, puji Yuan Xiu. Aku tak bisa menjebaknya di dalam Dark Mansion, hanya dunia Dark Mansion itu sendiri yang bisa turun.
Kini, Dark Mansion secara aktif turun untuk menyelimuti tubuh perak Lofeng. Begitu dunia Dark Mansion menyelimutinya, pengekangan pada tubuh peraknya meningkat secara signifikan dengan 8 rantai yang melilitnya dengan sangat cepat. 8 rantai ini memiliki 8 warna, ditandai dengan berbagai pola rahasia, dan bahkan mengandung jejak kekuatan primordial. Inilah 8 rantai penjara yang ditempa oleh Yuan Xiu menggunakan material primordial yang dilebur ke dalam penjara kegelapan. Saat Lo Feng merasakan rantai-rantai itu mengikatnya, rantai-rantai itu menyegel, menekan, mengikat, mencekik, menyusup, dan merobek. Segala macam kekuatan merasuki avatar kekuatannya. Kekuatan tubuh perak itu meletus, tetapi kedelapan rantai itu luar biasa kuat, tidak rusak sedikit pun. Tubuh perak itu tiba-tiba membesar, memaksa 8 rantai itu meregang secara signifikan, namun tetap tidak putus. Metode transformasiku tak berwujud, tetapi setelah terikat oleh 8 rantai, tak satu pun unit bisa lolos, ujar Lo Feng terkejut. Hanya kekuatan kasar yang bisa menahannya. Tubuh perak itu tumbuh menjulang tinggi, mencapai puncak aula utama, dan kekuatan penuhnya meletus, tetapi ia masih belum dapat melepaskan diri dari 8 rantai penjara. Dark Mansion saudara Yuan Xiu memang kuat. Aku tidak bisa membebaskan diri dengan avatar kekuatan ini, keluh Lo Feng. Aku bahkan tidak bisa menyeret satu pun avatar kekuatan saudara Lo He ke dalam Dark Mansion. Sekalipun aku mengikatnya dengan rantai, itu tetap tak akan melukai avatar kekuatan manapun, kata Yuan Xiu lantang. Meskipun diam-diam ia terkejut. Dia telah mengembangkan teknik rahasia dan bahkan menempa penjara gelap ini menggunakan material primordial. Siapakah yang mengira bahwa tubuh fisik Sen Agung Lo He telah dikultivasikan sedemikian rupa sehingga hanya satu avatarnya saja yang sulit untuk dikurung sepenuhnya di dalam Dark Mansion. Aku bisa menjebak avatarnya, tapi tidak bisa melukainya. Bagaimana dengan tubuh sejatinya? Masih harus dilihat apakah bisa kujebak atau tidak. Simpul Yuan Xiu menyadari betapa tangguhnya tubuh fisik Lo He. Penguasa Yuan Xiu berpikir sejenak, lalu meninggalkan dunia Dark Mansion. Lo Feng juga menarik kembali avatar kekuatannya. Avatar kekuatan ini berisi 50 miliar unit metode transformasi, namun ia tak mampu memutus rantainya. Avatar kekuatan ini memiliki 2 hingga 3/10 kekuatan tubuh sejati, pikir Lo Feng. Pertukaran ini juga menyadarkan Lo Feng akan aspek mengerikan dari trandensi alam kekacauan primal yang normal. Penjara kegelapan dibantu oleh material primordial akhirnya berhasil disempurnakan. Bahkan jika seorang raja dewa biasa di penjara, ia hanya perlu beberapa saat untuk melarikan diri tanpa melukai penjara kegelapan sama sekali. Diskusi dengan saudara Lo He ini telah mencerahkanku tentang sifat luar biasa dari garis keturunan penyempurnaan tubuh trandensi di alam kekacauan primal. Berita hasil mengenai perjamuan ini langsung menyebar dengan sangat cepat. Oke guys, akhirnya selesai juga. Aduh, gila ya. Ini ibaratnya 2 hari dikerjain dalam sehari ya. Mimin kayak capek banget mulutnya pula. Oke lah, silakan menikmati. Maaf banget kalau malam karena Mimin capek, jadi Mimin ada istirahat jedanya. Ya seperti itu ya teman-teman. Selamat menikmati.